Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zaldi Zain. Nah, di video pertama saya ini, saya pengen ngajak kalian semua unboxing sebuah smartwatch yang cukup menarik, keluaran dari anak perusahaan Xiaomi. Harganya murah banget, sekitar 339 ribuan. Nah, karena itu saya tertarik untuk mencobanya ya. Nah, smartwatch ini dijuluki sebagai Amazfit Bip Killer. Penasaran? Langsung aja kita nanti akan bandingkan juga dengan Amazfit Bip generasi pertama. Ya, ini dia sebuah smartwatch dari Hilo LS01. Boxnya terlihat tipis ya kalau kita bandingkan dengan Amazfit Bip generasi pertama. Boxnya terlihat lebih simpel, hanya ada logo di bagian depan. Dan secara ketebalan ini lebih tebal ya. Ini penampakannya, ini sudah pernah saya unboxing karena memang sudah 1 tahun saya punya. Nanti kita akan bandingkan. Kita akan fokus dulu ke Hilo LS01. Boxnya lebih tipis ya dibandingkan yang tadi. Kemudian di bagian depan sini kita bisa lihat penampakan dari unit smartwatchnya. Kemudian di sebelah kanan sini kita bisa melihat 4 selling point atau 4 fitur utama yang ditawarkan oleh smartwatch ini. Yang pertama ada Big Touch Color Screen, kemudian ada Heart Rate Monitor, 9 Sport Modes, dan Message Notice. Jadi smartwatch ini bisa dipakai untuk melihat notifikasi yang ada di handphone kita. Di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Kalau kita lihat di bagian belakangnya, di sini ada informasi isi yang ada di dalam box ini. Pertama ada main body, kemudian ada strapnya, ada charger, lalu kemudian ada user manual. Di bagian sini kita bisa melihat spesifikasi dari smartwatchnya. Pertama ada informasi kapasitas baterai sebesar 210 mAh. Kemudian ada charging voltage sebesar 5 volt, dimensinya. Kemudian di sini ada informasi IP68. Maksudnya adalah smartwatch ini tahan air ya. Jadi aman kalau misalnya kena percikan air, dipakai wudhu, seperti itu masih aman. Tapi saran saya sih jangan dipakai berenang lebih dari kedalaman 1,5 meter. Kemudian di sini ada wireless connection Bluetooth 4,2 BLE, Bluetooth Low Energy. Jadi seharusnya bisa hemat daya. Oke, langsung aja kita buka isi dari smartwatch Hilo LS01. Ya, di sini ada unit dari smartwatchnya. Di sini ada tulisan please charge to activate the watch before your first use. Jadi direkomendasikan untuk di charge dulu sebelum atau saat penggunaan pertama kali. Tapi untuk keperluan video sebenarnya udah saya cek, udah saya charge. Jadi ini mungkin kita taruh dulu barangnya. Di bagian box yang satunya lagi di dalamnya ada manual yang pastinya kita nggak baca ya. Kemudian di dalamnya ada charger dari smartwatchnya, bentuknya magnetik seperti ini. Oke, jadi di dalamnya ada jam, kemudian ada chargernya. Hanya itu, mungkin kita rapikan dulu supaya lebih enak dilihatnya. Ya, ini saya buka dan kita lihat dulu, kita lihat secara detail seperti apa sih barangnya ya. Penampakannya dari depan seperti ini, kemudian di belakangnya kita lihat dulu. Nah, di belakangnya ada magnetic charge tadi ya di sini. Kemudian ada sensor detak jantung di sini. Materialnya terlihat seperti metal ya, padahal sebenarnya ini adalah polikarbonat. Saya yakin ini adalah plastik atau polikarbonat. Jadi mengingat harganya yang hanya sekitar 339 ribuan, rasanya agak susah mendapatkan atau berharap kita dapat body dari metal ya. Tapi ini finishingnya bagus banget, solid, kelihatannya rapi ya, jadi nggak kelihatan murahan. Kemudian kita lihat strapnya. Strapnya ini besarnya 20 mm ya, jadi kalau misalnya kalian nggak suka, kalian bisa ganti dengan jam tangan biasa. Ini plug and play, mudah banget dibukanya, tinggal tarik tuasnya seperti ini bisa dilepas ya. Saya kembalikan dulu.
Nah, mungkin yang saya agak kurang cocok ya, strapnya ini terasa lebih tipis dibandingkan dengan Amazfit Bip generasi pertama. Tapi saya nggak bilang ini jelek, tetap bagus. Tapi hanya saja itu tadi, mungkin karena saya udah biasa menggunakan yang lebih tebal, jadi ini kerasa lebih gimana ya, lebih murah lah ya. Tapi nggak jelek. Langsung aja kita coba nyalakan smartwatch-nya. Ya, ini dia waktu pertama kali dipencet ada logo high-low seperti itu ya. Dan ini adalah tampilan utamanya seperti ini. Jadi ada informasi jamnya, kemudian tanggal, ada langkah kaki, ada kalori yang terbakar, dan jarak yang sudah ditempuh seperti itu ya. Kalau misalnya kita geser ke sebelah kanan, kita bisa melihat beberapa menu-menunya ya. Yang pertama ada sport, kemudian heart rate, ada relax, kemudian ada alarm, ada music controller, ada timer, setting, dan sport record. Nah, kita lihat dulu. Kita kalau untuk backnya tekan tombol yang ada di kanan sini. Ya, kembali ke tampilan utama. Kalau digeser ke sebelah kiri sini ada, kita bisa dapatkan toggle ya, toggle untuk mematikan heart rate. Kemudian ini raise to wake, jadi kalau misalnya tangan kita angkat dia bisa nyala. Kemudian ada do not disturb sama find phone ini, jadi kalau misalnya nanti di pair ke smartphone, kita lupa di mana smartphone, tinggal pencet ini aja, nanti smartphone kita akan berbunyi seperti itu. Kemudian kalau kita swipe dari atas ke bawah gini, ada untuk tampilan notifikasi, ini masih kosong. Kemudian kalau misalnya kita swipe ke atas, ini ada tampilan berapa langkah kaki yang sudah kita dapatkan, lalu kemudian ada jarak, dan ada kalori yang terbakar. Di bagian paling bawah ada laporan selama 1 minggu ya, jadi ada laporan di sini karena masih baru, jadi masih kosong. Itu dia tampilannya. Kemudian kita coba tadi sport mode-nya ada berapa ya. Ya, ada walk, ada run, ada bike, ada hike, climbing, ada workout, spinning, dan treadmill. Oke, standar ya. Heart rate ini kita bisa pakai mungkin. Lalu kita coba ya. Ya, ada hasilnya 85 beat per menit. Di alarm ini ada settingannya ya untuk tapi kita nggak bisa nambah dari smartwatch-nya. Ini kemarin saya sudah pairing, saya harus masukkan dari smartwatch, maksudnya dari smartphone baru bisa ada di smartwatch ini. Jadi kalau misalnya kita bikin alarm dari sini nggak bisa ya, harus pakai smartphone dulu. Kemudian relax ini buat kalian yang lagi santai-santai, di sini nanti bisa dipandu untuk pernapasan seperti itu ya. Ya, mungkin ini musik control, ini untuk mengontrol Bluetooth musik. Jadi kalau misalnya kalian ada player musik, ini bisa di play, kemudian bisa next, dan bisa previous. Tapi sayangnya nggak ada judul lagunya ditampilkan di sini. Kemudian ya mungkin itu aja ya setting. Di bagian setting ini ada tingkat kecerahan, kemudian dial ini untuk memilih tampilan watch face-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, hanya 5 saja. Jadi dibandingkan dengan Amazfit Bip yang generasi pertama itu jauh lebih banyak watch face-nya. Tapi yang ini nggak buruk sih ya, bagus juga tampilannya. Ya, itu dia. Selanjutnya mungkin kita akan pairing ke aplikasi. Ya, di sini saya sudah install aplikasinya, namanya high-low Sport. Nah, kita coba nyalakan. Saya sudah register sebelumnya, kemarin ada pilihan mau registrasi lewat nomor handphone, tapi saya mengalami kesulitan ya. Nah, entah kenapa kode OTP-nya itu nggak masuk-masuk. Jadi kemarin saya registrasi lewat email dan itu lebih gampang. Ini saya allow dulu. Ya mungkin saya nggak terlalu detail ya mereviewnya, karena nanti fokusnya adalah kita ngebandingin apa sih yang ada di high-low LS01 ini sehingga dia dijuluki sebagai Amazfit Bip Killer.
Jadi saya hanya akan lihatkan secara sedikit-sedikit aja ya. Ini tampilan secara keseluruhannya, ada di sini langkah kaki, kemudian ada jumlah kalori, jumlah kilometernya yang sudah kita tempuh, dan ada informasi detak jantung, kemudian ada, nah di sini dia bisa sebagai sleep tracker juga ya, jadi bisa kita pakai untuk laporan kualitas tidur kita seperti apa. Nah di sini kita bisa lihat maps. Lalu kemudian di bagian menu full play ini ada beberapa settingan ya. Pertama ada incoming call notice. Mungkin saya kurangin kontrasnya. Kemudian ada message notice, kalau dipencet nanti kita bisa aktifkan ya ini. Kemudian ada aplikasi apa aja yang bisa kita tampilkan notifikasinya. Ini standarnya nggak terlalu banyak ya, hanya ada WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook, SMS, email, kalender, dan Line. Kalau sudah, kita bisa tekan tombol save. Kemudian incoming call notice, jadi nanti kalau misalnya ada yang nelpon, jamnya bisa memberikan notifikasi. Nah, di bagian alarm clock ini yang tadi saya bilang kan, dari HP kita dari smartwatch kita nggak bisa nambah alarm langsung, jadi harus dari aplikasi dulu, tambahkan, nanti dia akan sinkron. Nah, selanjutnya apalagi di sini ada heart rate. Nah, ini bisa disetting ya, apakah auto atau manual. Sayangnya nggak dijelasin di sini kalau manual intervalnya berapa menit gitu, jadi nggak bisa diketahui. Saya biarkan aja auto. Kemudian stand up reminder ini bisa kita hidupkan. Stand up reminder ini gunanya kalau misalnya kita udah terlalu lama duduk, nanti dia akan ngingetin nih, ayo berdiri, itu bergerak ya. Jadi misalnya per berapa menit, ini saya set misalnya sit periodnya berapa menit, misalnya kita duduk selama berapa ya, 60 menit ya, jadi sejam misalnya kita nggak ngapa-ngapain, nanti akan diingatkan. Kemudian dari jam berapa diingatkannya, dan hari apa aja kita bisa settingnya. Karena kita kebanyakan di rumah pada momen-momen WFH ini, jadi tiap hari aja. Kemudian kita save. Apalagi ya yang bisa kita lihat di more function mungkin. Nah di sini ya yang tadi ini juga ada music control, kita bisa pilih aplikasinya apa. Di sini saya pilihnya Power M ya, jadi saya pakai Power M, bisa juga pakai pemutar musik bawaan. Kemudian apalagi Rise to Wake Up, ini kalau misalnya kita gerakin tangan nanti bisa aktif sendiri jamnya. Kemudian apalagi ada language setting, hanya ada bahasa Inggris, Chinese, Rusia, dan Belanda. Itu aja. Oke, mungkin dari aplikasi itu aja ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, watch space-nya itu hanya ada 5, dan di aplikasi ini nggak ada buat untuk merubah custom gitu ya. Mudah-mudahan nanti di updatean selanjutnya itu ada gitu ya. Kita lihat dulu. Ya, itu aja. Mungkin kita langsung bandingkan aja dengan Amazfit Bip. Ya, sekarang kita akan bandingkan dari fisik ke fisik gitu ya, antara Amazfit Bip generasi pertama dengan Hilo LS01. Nah, secara dimensi keduanya terlihat hampir sama ukurannya ya. Dan kemudian di bagian strapnya pun juga sama ya, ini ukurannya 20 mm. Jadi kalau misalnya kalian pengen ganti dengan strap jam tangan biasa itu bisa ya, mudah banget, ini plug and play, ditukar-tukar juga bisa ya. Di bagian belakang sama-sama ada sensor detak jantung. Nah, tadi yang saya bilang strap ini, yang Amazfit Bip generasi pertama ini lebih tebal, menurut saya lebih enak lah, karetnya lebih bagus. Kalau ini kerasa tipis. Kemudian dari sisi layarnya, kalau ini Amazfit Bip yang generasi pertama itu sudah Corning Gorilla Glass. Nah, kalau yang Hilo ini nggak ada informasinya ya, apakah dia ini sudah dilapisi Gorilla Glass apa belum. Jadi saya nggak tahu karena di boxnya juga nggak ada. Dan keduanya sama-sama layar TFT, bedanya kalau Amazfit Bip ini dia always on. Nah, ini coba lihat, yang satunya off layarnya,
sementara yang Amazfit Bip ini selalu nyala gitu ya. Nah, tapi kelebihan dari Hilo ini ketika dinyalakan itu kontrasnya kelihatan lebih bagus, ini kelihatan lebih terang gitu. Kalau ini saya nyalakan, mudah-mudahan kelihatan kan di kamera, itu warnanya jadi pucat tuh ya kan, lebih pucat. Nah, jadi ada plus minusnya masing-masing. Kemudian apa namanya, dari pengalaman saya, kalau Amazfit Bip ini dia ada GPS-nya, kemudian ada kompasnya. Nah, sementara ini nggak ada ya GPS-nya. Yang di Hilo LS01 ini dia mengandalkan dari aplikasinya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat tracking peta gitu ya, misalnya kalian lari kemana gitu, dia harus sinkron ke HP dulu. Sementara Amazfit Bip ini dia bisa langsung ke GPS ya, jadi nggak perlu bawa smartphone, kalian tinggal pakai jamnya aja udah bisa ya, seperti itu. Ya memang sih secara harga juga beda ya, yang satu harganya 300 ribuan, yang satu harganya 700 ribu. Nah, kemarin saya cek di online shop itu dia masih ada loh yang bertahan sekitar harga 800 ribuan. Nah, itu dia. Jadi makanya saya pengen bandingkan apakah benar Amazfit Bip, apakah benar Hilo ini dijuluki sebagai Amazfit Bip Killer. Secara ketahanan baterai juga Amazfit Bip ini cukup awet banget ya. Jadi dari pengalaman saya itu bisa sampai 14 hari 15 hari kalau misalnya kita gunakan sebagai smartwatch biasa, atau maksudnya sebagai jam tangan biasa. Kalau dipakai untuk olahraga mungkin hanya sekitar 7 hari atau 5 hari itu udah mulai habis baterainya ya, jadi harus dicas lagi. Secara teori sepertinya Amazfit dan Hilo ini sama-sama awet baterainya. Nanti saya akan buatkan detail spesifikasi antara satu sama yang lain lebih detail lagi ya. Nah, langsung aja lihat di tampilan layar berikut ini. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Apakah Hilo LS01 ini worth it untuk dibeli? Nah, menurut saya dengan harga 339 ribuan, saya dapatnya segitu. Itu sangat worth it sekali ya buat kalian yang pengen pertama kali mencoba yang namanya smartwatch. Apalagi ini kan dari merek Xiaomi ya, yang kita tahu meskipun murah tapi dia nggak murahan, ada kualitasnya lah ya. Nah, jadi bisa jadi pertimbangan buat kalian apakah mau beli atau enggak, tapi menurut saya ini adalah worth it banget. Kalau misalnya kalian punya uang sekitar 400 ribu, menurut saya ini adalah pilihan terbaik. Kenapa? Karena biasanya dengan 400 ribu kita cuma dapat smart band. Nah, kalau ini bentuknya udah smartwatch. Itu aja mungkin review singkat dan perbandingannya dengan Amazfit Bip. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.